Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ardi atau biasa dipanggil Adam. Jadi di kesempatan kali ini saya pengen nge-share tentang topologi jaringan. Eh, Alasan kenapa saya nge-share, jadi di beberapa teman itu mereka mengeluh, misalkan di tempat mereka kerja ataupun di kantor mereka itu jaringannya buruk gitu tuh. Bahkan ada beberapa teman yang sudah masang beberapa jaringan. Mereka masang dari 100 Mbps, termasuk ada temen yang dia masang sampai 4 jaringan. 100 Mbps dikali 4 itu tuh. Cuman karena kesalahan dari topologi jaringan tersebut sehingga tidak maksimal. Nah, kenapa bisa nggak maksimal ya balik lagi karena topologi jaringannya. Topologi jaringannya udah bener, cuman ada masalah lagi nantinya. Masalahnya itu mereka salah memilih perangkat. Perangkatnya udah bener nih, tapi kalau topologi jaringannya nggak bener ya jadi nggak maksimal gitu tuh. Perangkatnya udah bener, topologi jaringannya nggak bener, topologi jaringannya udah bener, tapi kabelnya nggak bener gini nih. Ini juga bakal bermasalah dan kebanyakannya sih berawal dari topologi dulu. Topologi itu susunan atau misalkan gambarannya lah. Nanti habis itu ke device. Device juga mempengaruhi karena kan di device itu sekarang udah ada yang namanya gigabit. Beberapa modem ataupun router yang disediakan oleh pihak ISP terkadang bahkan kebanyakan tuh belum gigabit. Sehingga ketika kita menggunakan router bawaan mereka, terus kita udah masang lagi, ternyata nggak maksimal. Satu, keterbatasannya yang pertama ya udah jelas jaringannya mereka tuh bisa nampung berapa Mbps sih. Kedua, transmisinya itu bisa mentransmisikan atau mengirimkan ataupun menerima data itu berapa sih. Nah, itu bakal ngaruh. Jadi percuma kalau misalkan sudah berlangganannya oke, tapi ternyata mereka salah gitu tuh. Device-nya nggak ditambahin. Kalau diganti itu bukan wewenang kita ya. Paling kita nambahin dari yang tadinya router bawaan mereka, kita colokin lagi router bawaan kita dengan contohnya ya dengan koneksinya LAN, jangan pakai koneksinya WiFi lagi. Contoh misalkan kita koneksikan dengan mode WSP gitu tuh, nggak maksimal. Jadi balik lagi ya, topologi juga harus diperhatikan. Jadi nggak cuman kita ganti jaringan, tapi topologinya nggak kita perhatikan. Nah, kali ini saya bakal ada study case nih. Ini gambarnya nggak sesuai kalau misalkan sama anak jaringan mungkin udah disalah-salahin ini gambarnya nih. Cuman goalnya sih yang penting teman-teman paham gitu tuh tentang oh topologinya tuh seperti ini. Oh harusnya tuh seperti ini. Oh device-nya harusnya ini nih. Nah di sini saya nyontoin dia tuh ada 3 gedung. Di mana setiap gedung itu ada sekatnya kayak gini. Terus di dalam satu gedung itu, misalkan satu lantai, lantai pertama itu ada gedung yang dalam satu gedung ini di lantai satu itu ada satu ruangan yang dimana mereka ada sekat ya. Misalkan sekatnya cuman sekat triplek sih nggak ada masalah. Masalah kalau sekatnya itu sekat semenan lagi gitu tuh. Ya itu bakal jadi masalah karena pasti jaringannya itu nggak maksimal. Misalkan di sini ada satu ruangan, dalam satu lantai ada satu ruangan, terus di sini dipasang misalkan nih ya. Kebanyakannya teman-teman misalkan ditanyain sama orang teknisi jaringannya gitu atau orang yang masangin internet tuh, mau ditaruh di mana Pak? Di sini aja di ruangan sini. Yang jadi masalahnya orang-orang yang ada di sini ini nggak kelihatan nih nantinya nih. Nih nanti orang-orang yang ada di sini, yang di luaran sini, di luaran ruangan ini, dia nggak dapat sinyal dengan maksimal karena jaringannya ada intervensi di sininya, ketutup sama misalkan apa ya, tembok, ketutup sama tembok. Mending kalau temboknya tipis, kalau temboknya tebel itu kan lebih bermasalah lagi. Sehingga ya beberapa teman mereka di sini dipasang router lagi, tapi koneksinya ngambil dari sininya itu menggunakan wireless gitu tuh. Nah itu nggak maksimal. Cara terbaiknya ya menggunakan kabel. Nanti dari sini baru wireless. Terus juga kalau misalkan di sini nih, di sininya ternyata butuh koneksi yang bener-bener lebih stabil lagi gitu tuh. Ini kan udah baik nih ya dari internet, terus dari sini ke kabel. Atau di sini butuh yang koneksi bener-bener lebih baik lagi ya, balik lagi kita harus pakai kabel. Makanya di sini juga nanti bakal disimulasikan lebih detailnya lagi. Nah, kita mulai dari yang ini udah dibener ya. Saya anggap ini versi saya. Ini dari internet luar. Ceritanya kita masang 4 jaringan nih. Karena kan beberapa internet tuh kadang mereka cuman paketnya tuh mentok di 100 Mbps misalkan. Teman-teman 100 Mbps dibagi ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Menurut saya ini nggak maksimal.
Kita udah masang 100, kenapa nggak kita gabungin? Makanya digabungin dulu nih dengan yang namanya load balancer. Sebenarnya load balancer bisa juga ditaruh di mikrotik, cuman kalau saya dipisah. Satu, biar nggak usah ribet-ribet setting ya. Kedua, biar device-nya nggak terlalu banyak kerjaan. Jadi kita pisah kerjaannya. Jadi dari internet ini ada 3 kabel. Misalkan masuk ke modem atau router ini 1, 2, 3 nih ya. Kita gabungin satu tempat dulu, nanti dari yang ini kita gabungin ke load balancer. Tujuannya biar kita misalkan masak 400 Mbps, itu 400-nya jadi satu dulu. Nah, ini pakai yang namanya load balancer. Load balancer apa sih yang dipakai gitu tuh? Kalau misalkan teman-teman mau pakai ini contohnya load balancer yang sudah gigabit, dan saya juga udah milih-milih. Ini rekom saya nih ya. Ini dia udah gigabit. Nah, gigabit itu apa sih? Gigabit itu koneksinya udah lebih dari 100 Mbps dia tuh. Jadi percuma kalau teman-teman udah 100 dikali 4 misalkan nih ya. Terus nggak pakai gigabit, ya mentok nantinya, mentok di 100. Ini contohnya, dan ini cuma perlu satu doang, makanya di gambar ini cuma satu. Nah, dari gigabit ini, load balancer ini, kalau misalkan kita nggak pakai mikrotik, kita langsung ke sini, nggak ada masalah sebenarnya sih. Tapi masalahnya nanti bakal timbul. Kalau misalkan kita pengen ngelimitasi koneksi per device ataupun per jaringan yang ini, kita nggak bisa. Walaupun di load balancer beberapa fitur sudah ada nih ya. Cuman salah satu fitur yang saya pakai di mikrotik ini tuh, salah satunya tuh ngebuka beberapa IP untuk bisa ngakses NAS. Jadi kadang di ruangan satu tuh IP-nya beda dengan ruangan 2. Ya, IP-nya tuh beda, tidak satu keluarga IP-nya. Misalkan 192.168 1 titik ya. Terus yang di lantai 2-nya 2 titik, lantai 3-nya 3 titik misalkan. Misalkan beda, nggak sengaja gitu tuh. Ya, saya pakai mikrotik. Tujuan lainnya ya saya juga pengen limitasi. Karena di mikrotik kan fiturnya lebih banyak, termasuk ya load balancer bisa pakai mikrotik. Terus mikrotiknya pakai apa? Kalau saya ini kekurangannya dia nggak bisa wireless, dia nggak ada fitur wirelessnya, cuman dia sudah gigabit. Dan ini juga sudah diuji sama saya, nggak mati-mati ibaratnya tuh. Dan masih aman-aman aja sampai sekarang. Kalau misalkan teman-teman mau ngutik-ngutik lagi nih ya saya sih rekomnya ini. Tapi kalau misalkan teman-teman beda, punya yang rekomendasi yang lain, cobain aja. Cuman saran saya sih, karena ilmu tuh mahal, mencoba-coba saya juga udah nyobain beberapa router mikrotik yang lainnya. Akhirnya saya pakai yang ini. Terus pasti, misalkan double ini lebih murah, ini lebih mahal ya. Yang lebih murah banyak. Cuman pastikan dia sudah gigabit. Karena teman-teman ini menggabungkan koneksinya 400 Mbps gitu tuh. Dari sini 400 Mbps dikasih ke sini. Kalau kita semuanya ditaruh di mikrotik nih ya, nanti ibaratnya tuh mikrotik yang tadi kan dia cuman beberapa port nih. Apakah cukup ibaratnya tuh port segini nih? Karena di topologi yang ini kita bakal mecah ini ke 4 jalur. Jadi tadi ada beberapa port di sini. Ini ada beberapa port. Terus yang ibaratnya yang pertama itu buat one-nya gitu tuh, yang ininya buat keluarnya. Ini sumber internet di sini, yang lainnya buat keluar atau buat nyebarin sinyalnya gitu. Nah, terus nanti dari sini pakai mikrotik ya. Nanti kan di beberapa teman saya juga saya udah merekomendasikan kalau misalnya pertukaran file, alangkah lebih baiknya kita pakai NAS. Satu ya storage-nya lebih gede, udah gitu NAS juga punya sistemnya sendiri, udah gitu di NAS juga bisa ngasih hak akses, misalnya folder ini dipakai bisa dibuka oleh siapa, folder ini bisa dibuka oleh siapa, dan NAS sudah mengakomodir. Jadi nggak usah ribet-ribet lah ibaratnya. Kita ngirim file dari orang yang di lantai 1 ke lantai 2. Bisa ibaratnya tuh, nggak pakai NAS tuh. Cuma kan kondisi PC-nya harus nyala. Udah gitu kondisi laptop ataupun PC-nya dia harus space-nya gede. Nah, di sini juga beberapa kerjaan saya sebelumnya, misalkan ngedit video, ada yang bikin video dari HP, itu dari HP dipindahin dulu ke NAS. Biar tim editornya tuh nggak usah mindahin file atau nggak usah minta file, dia tinggal akses NAS sudah selesai. Dan ngakses ke NAS-nya harus lebih direkomendasikan pakai LAN ya. Tapi kalaupun pakai wireless dengan topologi jaringan seperti ini, saya rasa ini lebih baik. Dan kalau misalkan teman-teman mentok gitu, misalkan transmisi datanya itu cuman mentok di 120 Mbps nih ya, itu terkadang bukan masalah di topologi ini,
Masalahnya di perangkat kita sudah mendukung gigabit atau belum. Atau misalkan HP, dia pakai wireless, ternyata HP-nya cuma 2,4 GHz nih. Ya dia nggak bakal bisa mentok sampai 300 Mbps gitu tuh. Tapi kalau HP-nya ternyata dia bukan 2,4, ya udah naik gitu tuh. Itu bakal lebih maksimal. Ataupun misalkan laptop nih ya, laptopnya ternyata dia mentoknya di 100 Mbps gitu, 120 Mbps karena LAN card-nya atau portnya itu dia cuma mentoknya di belum sampai ke gigabit dan emang lebih mahal daripada yang biasa. Cuman minimalnya kita udah punya 400, kita kumpulin jadi satu, 400 masukin ke Mikrotik. Nah, dari sininya nih ya, misalkan 400 ternyata si PC-nya teman-teman atau HP-nya teman-teman mentok di 100. Kan masih ada 300 tuh, masih banyak space-nya. Daripada 100 dipakai ramean gitu tuh. Masih mending kita gabungin jadi 400, kita pakai ramean gitu tuh. Lebih baik seperti itu. Kalau versi saya ya. Nanti dari Mikrotik itu masuk ke NAS. Nanti NAS juga balik lagi ke Mikrotik sebenarnya. Ya sebenarnya sih dari NAS ke Mikrotik nanti dibolak-balik. Kalau dari NAS biasanya kalau misalkan saya pakai Synology ya. Synology itu udah kalau nggak salah Cat 8 dia tuh. Ya walaupun nggak penting-penting banget bisa Cat 8 kita aja pakai Cat 7 gitu. Tapi ya minimalnya lebih baik. Dan saya juga lebih ngerekomendasiinnya untuk saat ini LAN-nya itu kabel LAN-nya RJ-nya itu kita pakai yang Cat 7 aja karena Cat 8 udah pasti lebih mahal. Nah, udah ke NAS. Nah, saya pakai Synology kalau saya. Nanti dari Mikrotik ini, tadi kan ada 5 port nih ya. 5 port itu kita bagi satu port untuk NAS ya. 3 portnya itu masuk ke switch. Jadi ini sebenarnya bukan router yang saya pakai tuh. Saya pakai switch. Tujuannya gini. Contoh di tim saya itu kan ada tim yang butuh koneksi lebih baik atau lebih stabil atau terbaiknya lah. Dari switch ini itu connect ke PC mereka. Ataupun dari switch ini itu connect ke laptop mereka. Sehingga mereka dapat koneksi yang lebih stabil daripada pakai wireless. Walaupun wireless kita juga nanti bakal dijelasin ini udah gigabit juga, tapi tetap LAN itu tetap lebih baik ya, jalur wired itu lebih baik daripada jalur wireless. Ini pakai Cat 7, nanti kita masuk ke switch, ini nggak pakai switch, tujuan lainnya ya biar bisa menghemat biaya. Terus emang kita juga sengaja kalau misalkan kita pakai router kan portnya terbatas juga. Kalau kita pakai switch, ini bisa portnya banyak banget jadinya nantinya. Nah, ini switchnya kalau saya pakai dua-duanya nih. Kalau di ruangan tersebut itu banyak yang membutuhkan koneksi pakai wired atau kabel, saya pakai yang 16 port dari TP-Link. Tapi kalau di ruangan tersebut itu cuma beberapa doang, saya pakai Mercuris. Mercuris cuma 8 port dan dia lebih murah, jauh banget lebih murah, tapi dua-duanya sudah gigabit. Jadi sudah maksimal banget. Jadi koneksi ke NAS udah pakai LAN, kita udah gigabit. Terus kabelnya juga kayak 7 itu sudah gigabit, jadi bener-bener maksimal banget. Kita udah beli sesuatu dan kita udah maksimal makainya tuh. Nah nanti dari switch ini connect ke sininya itu pakai kabel lagi udah pasti. Ini kan pendek nih. Sengaja ini dia nggak narik ke sini. Saya nariknya dari sini aja lah ibaratnya tuh, biar lebih dekat. Jadi kita cuman keluar duit banyak itu buat yang di sini sama yang di sini. Ceritanya yang ini, mereka ini itu ada di ruangan lantai 1 ceritanya tuh. Jadi kan mereka tinggal dari lantai 1 naik ke lantai 2, nanti dari lantai 1 naik ke lantai 3. Jadi koneksinya benar-benar lebih baik. Teman-teman juga sebenarnya bisa ngelakuin ya, misalkan dari lantai 2 naik ke lantai 3. Cuman saya lebih rekomendasinya dari lantai 1 naik ke lantai 3. Jadi semuanya masuknya dari Mikrotik. Jadi ibaratnya dari sini langsung ke Mikrotik. Tuh, dari sini langsung Mikrotik. Dan dia juga sudah gigabit, biasanya dia bisa menghandle lebih banyak user untuk connect-nya. Dan di sini juga udah dipisah nih, sengaja dipisah. Dan emang di sini nggak ada wireless sebenarnya dia untuk switch hub-nya tuh dia nggak ada wirelessnya. Tapi dia udah pakai kabel. Tapi kalau teman-teman mau nambahin lagi switch di sini di dalam ruangan sini nggak ada masalah biar bisa ada wirelessnya. Jadi itu lebih baik sih. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih menghemat ya udah di sininya switch aja, di sininya pakai router. Nah router untuk yang di luar ini ada 3. Itu saya lebih ngerekomendasiin pakainya Totolink ini. Emang Totolink merek yang tidak seterkenal TP-Link ya. Kalau misalkan untuk jaringan-jaringan seperti ini, tapi dia lebih murah dan dia sudah gigabit utamanya tuh. Kayak gini. Dia sudah gigabit. Jadi kalau misalkan ada orang yang di sini ya, dia maksimal banget kan ini udah gigabit. Dia sudah bisa sampai frekuensinya bukan 2,4 doang. Dia udah bisa sampai 5.
Jadi secara koneksi dia lebih maksimal. Apalagi kalau HP-nya ataupun laptopnya itu sudah mendukung koneksi yang lebih baik, ya ini bakal lebih maksimal lagi. Cuman kalau misalkan nggak baik gimana Mas? Ya minimalnya dia jadi yang terbaik gitu tuh dengan koneksinya 2,4, frekuensi 2,4, tapi dia jadi terbaik dimaksimalkan gitu tuh secara koneksinya. Nah, untuk switch-nya pakainya TP-Link yang gini. Ini kayak gini. Jadi dia banyak banget. Ini kalau ini saya pakai untuk tim yang emang butuh koneksinya lebih stabil dan diutamakan banget untuk teman-teman yang butuh aksesnya ke NAS-nya lebih cepat. Di tempat saya itu tim saya itu walaupun dia belum gigabit ya LAN card-nya ibaratnya, tapi dia bisa di angka 120 MB gitu tuh per second untuk transfer filenya kayak gitu. Nah kayak gini topologinya. Nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang perlu disetting, teman-teman tinggal settingnya di mikrotiknya aja. Nah untuk kabelnya itu pakai Cat 7. Saya rekomendasikannya ke sini. Ini Cat 7. Nah, Cat 7 ini ada banyak nih ya. Jadi kalau misalkan untuk yang jarak jauh, jadi Cat 7 tuh kebanyakannya dia udah dibuat itu tuh. Jadi kita nggak usah masuk-masukin lagi. Kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal dikonek-konekin doang sih. Selesai. Nah kalau misalkan dari switch tuh, tadi kan ada switch dari sini nih ya. Switch ke komputer yang lainnya, teman-teman nggak usah beli yang panjang, beli yang pendek aja misalkan. Disesuaikan aja lah intinya. Nah, sekian video dari saya tentang topologi jaringan di tempat saya dan gimana cara memaksimalkan NAS-nya. Terus gimana cara memaksimalkan jaringan untuk tim yang misalkan terdiri dari beberapa lantai. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, tinggal ditanyakannya. Kalau misalkan ada yang salah, minta diperbaiki juga. Karena kita juga bareng-bareng sama-sama belajar. Ya.